Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Kali ini kita akan membahas tentang buku tematik 3A mulai dari awal sampai akhir. Nanti yang akan kita bahas di sini atau yang akan Bapak tampilkan pada video adalah pembahasan secara umum. Tidak akan Bapak jelaskan secara mendetail lagi karena semuanya sudah dijelaskan atau sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Di sini adalah boleh dikatakan pada pembelajaran kelima ini hanya rangkuman dari buku tematik 3A-nya. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita menjadi pengikut setia beliau sampai akhir hayat. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilma. Amin. Baik. Pembahasan pertama adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang dikatakan makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri ketiga makhluk hidup ini harus sama. Tidak boleh ada ciri-ciri ketiga makhluk hidup ini yang berbeda. Ya, kalau misalnya nanti ciri-ciri makhluk hidup ini ada yang tidak lengkap pada salah satu makhluk hidupnya, maka dia akan boleh dikatakan dia gugur sebagai makhluk hidup. Ya, kita masuk ke ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan awal. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua bergerak. Bergerak di sini adalah ketika berpindah posisi tubuh ataupun anggota badan dari makhluk hidup itu sendiri. Kemarin kan ada pertanyaan bagaimana Pak yang dikatakan bergerak pada tumbuhan. Padahal kan tumbuhan itu tidak dapat berpindah tempat. Yang dikatakan bergerak pada tumbuhan itu bisa saja dikatakan sebagai geraknya itu adalah gerak semu. Kelihatan tidak bergerak tapi dia adalah bergerak. Contoh dari bergerak pada tumbuhan itu misalnya ketika dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dia itu sudah dikatakan bergerak. Ya. Lanjut, yang ketiga membutuhkan makan dan minum. Ini jelas setiap makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk keberlangsungan hidupnya atau untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Jelas tumbuh itu ketika badannya bertambah tinggi, sedangkan berkembang itu ketika boleh dikatakan berat badannya bertambah. Mudahnya seperti itu. Dan yang kelima, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang ini agar lebih mudah dipahami, misalnya ketika kita dicubit, kita merasakan sakit. Rasa sakit yang kita rasakan adalah tandanya kita peka terhadap rangsang. Atau misalnya kalau contoh lain, misalnya ketika kita lapar, rasa lapar yang kita rasakan itu boleh dikatakan juga adalah peka terhadap rangsang. Kalau misalnya kita tidak peka terhadap rangsang, maka bisa saja rasa lapar itu tidak kita rasakan. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah ketika bertambahnya jumlah makhluk hidup. Berarti boleh dikatakan berkembang biak itu adalah ketika dia memiliki anak, ketika dia misalnya tumbuh-tumbuhan baru. Seperti itu ya, Nak ya. Oke. Bahasan selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, tumbuh itu adalah ketika bertambah tinggi makhluk hidup itu. Tinggi badannya bertambah atau tinggi tumbuhannya bertambah, maka itu yang dikatakan bertumbuh. Sedangkan berkembang adalah ketika berat badannya, kita ibaratkan saja ketika berat badannya bertambah, maka sudah dikatakan berkembang. Mudahnya seperti itu, Nak ya. Ketika dia bertambah tinggi, maka dia sedang bertumbuh.
Ketika dia misalnya bertambah besarnya atau bertambah beratnya, maka dia sudah berkembang. Perlu ditekankan di sini, tumbuh dan berkembang itu harus sejalan. Tidak bisa misalnya hanya tumbuh saja, hanya berkembang saja, ya. Tapi tumbuh dan berkembang itu beriringan atau bersamaan. Oke. Kita Nah, ada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia biasanya dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, serta dewasa. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, biasanya hewan itu dikategorikan menjadi dua, ya. Ada hewan yang beranak, ada hewan yang bertelur. Kalau misalnya dengan bertelur, berarti pertumbuhan dan perkembangannya dimulai dari telur, kemudian telurnya menetas sehingga menjadi hewan kecil, hewan kecilnya menjadi hewan remaja sampai hewan dewasa ini, ya. Nah, ya, hewan dewasa sampai kembali lagi nanti bertelur kembali, gitu ya. Kalau misalnya untuk hewan yang beranak, berarti mulai dari beranak, ada hewan kecil sehingga menjadi nanti hewan dewasa lagi. Di sini bukan hewan remaja, ya. Bapak tadi agak sedikit lupa. Kemudian ada lagi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu ada yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perkembangan atau pertumbuhan pada hewan di mana setiap tahap-tahapannya itu berbeda. Misalnya dari telur menjadi jentik-jentik atau menjadi ulat, seperti itu, ya. Itu dikatakan metamorfosis ketika bentuk dari setiap tahapan perkembangannya berbeda. Nah, misalnya hewan yang mengalami metamorfosis adalah katak, capung, serta nyamuk. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada tumbuhan seperti yang kemarin kita bahas, pertumbuhan dan perkembangannya ada 4 macam. Yang pertama bisa melalui biji, tunas, umbi, dan spora. Keempat awal dari pertumbuhan pada tumbuhan ini setelah dari biji, tunas, umbi, serta spora, maka dia akan berkecambah. Berkecambah ini tumbuhnya akar serta daun yang lunak pada tumbuhan. Kemudian tumbuh menjadi tumbuhan muda, baru menjadi tumbuhan dewasa. Seperti itu. Lanjut, pengelompokan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Ini pun sudah kita bahas. Yang pertama ada mamalia. Mamalia ini identik dengan hewan yang menyusui atau hewan yang bernapas dengan paru-paru. Kemudian ada Fiskus. Fiskus ini adalah jenis hewan yang termasuk ikan. Berarti semua ikan termasuk ke Fiskus, ya. Yang dikatakan ikan adalah hewan yang bernapas dengan insang. Oke. Dan yang ketiga ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam. Bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Contohnya adalah katak, kodok, ataupun buaya. Ketika dia hidup di air, maka dia akan bernapas dengan paru-parunya. Kalau dia dia akan bernapas dengan insangnya. Kalau misalnya dia lagi di darat, dia akan bernapas dengan paru-parunya. Kemudian ada yang keempat apes. Apes ini adalah jenis hewan yang termasuk burung. Berarti semua burung itu termasuk ke jenis apes. Dan yang kelima adalah insekta. Insekta ini adalah jenis hewan yang termasuk serangga. Baik, kita lanjutkan. Pertumbuhan pada tumbuhan. Seperti yang tadi Bapak singgung di awal, pertumbuhan pada hewan. Pada umumnya, hewan berkembang biak mulai dari telur, hewan kecil, kemudian hewan dewasa. Namun, ada juga hewan yang berkembang biak dengan melalui metamorfosis. Metamorfosis adalah perbedaan bentuk tubuh hewan di setiap tahapan perkembangannya. Kita ambil contoh. Misalnya,
pertumbuhan pada katak dimulai dari telur, telurnya menetas maka menjadi kecebong atau menjadi tadi kan dari telur kecebong baru menjadi katak berekor, habis itu baru menjadi katak dewasa. Jadi kan kalau dilihat dari tahap-tahapannya itu, tahapan pertumbuhannya setiap tahapannya itu berbeda bentuk dari katak tersebut. Gitu ya, Nak ya. Lanjut lagi, pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ini yang pertama ada pertumbuhan dengan biji, seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Contoh tumbuhan yang berkembang atau yang bertumbuh dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, pohon apel, pohon sirsak, dan lain sebagainya. Pada dasarnya atau pada umumnya, tumbuhan yang memiliki biji akan berkembang biak atau akan bertumbuh melalui bijinya. Yang kedua, pertumbuhan dengan tunas. Contohnya adalah pohon bambu, pohon pisang, dan cocor bebek. Yang ketiga adalah pertumbuhan dengan umbi. Pertumbuhan dengan umbi ini di mana umbi ini akan dibedakan menjadi 3. Ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Seperti yang dibahas kemarin ya. Bisa lagi nanti dibuka videonya lagi. Contoh tumbuhan yang tumbuh dengan umbi adalah singkong, bawang, ubi jalar, wortel, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah pertumbuhan dengan spora. Tumbuhan yang tumbuh dengan spora adalah segala jenis tumbuhan paku. Berarti nanti kalau misalnya ada tumbuhan paku di rumah Ananda semua, maka tumbuhan paku tersebut akan berkembang biak dengan spora. Spora itu biasanya ada pada daun. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Biasanya bentuknya seperti bintik-bintik. Seperti itu ya, Nak ya. Kita lanjutkan. Dalam buku tematik 3A ada materi tentang bagaimana cara membuat kalimat. Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti tertentu. Berarti misalnya katanya, berarti kalau gabungan berarti tidak bisa cuma satu. Minimalnya harus ada 2 kata. Baru bisa dikatakan sebagai kalimat. Ya kan? Misalnya saya makan, itu sudah termasuk kalimat, tapi belum kalimat lengkap atau kalimat yang sempurna. Oke. Dalam kalimat harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan, predikat adalah pekerjaan yang sedang dia lakukan, objek adalah benda yang dikenakan pekerjaan, dan keterangan di sini bisa dibagi menjadi 3, keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan situasi atau keadaan, seperti itu. Kita ambil contoh, ibu memasak nasi di dapur. Maka yang menjadi subjek atau subjek adalah ibu. Sedangkan memasak adalah predikat atau kata kerja yang digunakan pada kalimat tersebut. Sedangkan nasi adalah objek atau benda yang dikenakan pekerjaan, berarti yang dimasak adalah nasi. Sedangkan di dapur adalah keterangan tempat. Seperti itu. Kemudian ada bagaimana cara memberikan saran yang baik kepada teman. Dalam memberikan saran yang baik kepada teman, biasanya menggunakan kata bisa lebih baik, bisa baiknya, bisa juga seharusnya, dan contoh lainnya. Kita ambil contoh kalimat memberikan saran yang baik kepada teman. Contohnya, agar kamu tidak sering terlambat ke sekolah, ada baiknya kamu tidur lebih awal di malam hari. Di sini ada baiknya itu adalah kata saran yang baik kepada teman. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah tentang keberagaman.
Keberagaman adalah perbedaan yang terdapat pada setiap individu. Jika ada Ananda lihat antara teman yang satu dengan teman yang lain perbedaan, maka perbedaan itu sudah masuk kepada keberagaman. Misalnya warna kulitnya berbeda, bentuk rambutnya berbeda, suaranya berbeda, itu sudah masuk kepada keberagaman. Contoh lain dari keberagaman adalah agama. Nah, Bapak yakin Anda semua pasti tahu setiap orang tidak memiliki agama yang sama. Ada perbedaan agama, misalnya di lingkungan Ananda ada yang agamanya Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Buddha dan lain sebagainya. Kemudian ada keberagaman budaya. Misalnya orang Jawa dengan orang Sunda pasti budayanya berbeda, ya kan? Kemudian ada keberagaman dalam bentuk ras. Ras ini biasanya lebih kepada bentuk tubuh atau ciri-ciri yang ada pada tubuh kita, misalnya mulai dari warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, seperti itu ya. Kemudian bahasa, ini jelas, misalnya orang yang dari Flores atau dari Papua dengan orang yang misalnya dari Jakarta pasti bahasanya berbeda, ya kan? Tapi perbedaan bahasa itu bukan bahan untuk tidak saling menghargai ya. Kemudian ada perbedaan di pekerjaan, ini jelas. Pekerjaan ini pasti setiap orang tidak mungkin sama. Misalnya ada yang bekerja sebagai karyawan di kantor, ada yang bekerja sebagai TNI, ada yang bekerja sebagai polisi, ada yang bekerja sebagai wira swasta. Kemudian ada keberagaman dalam bentuk kecerdasan. Di kelas pasti kecerdasannya tidak sama semua. Ada yang cerdas dalam menghafal Al-Quran, ada yang cerdas dalam berbahasa Inggris, ada yang cerdas dalam berbahasa Arab, ada yang cerdas ketika berolahraga, atau misalnya cerdas dalam bermain bola, seperti itu. Itu pun sudah termasuk kecerdasan atau keberagaman dalam bentuk kecerdasan. Dan yang terakhir ada keberagaman dalam bentuk kesukaan. Pasti Ananda semua antara yang satu dengan yang lainnya pasti kesukaannya berbeda, baik dari kesukaan makanan, kesukaan tontonan, kesukaan warna, kesukaan pakaian, itu pasti ada perbedaan. Oke. Keberagaman yang ada di masyarakat seharusnya disyukuri. Nah, ini nanti sikap syukur ini harus dimunculkan pada keberagaman yang ada di setiap individu. Oke. Sehingga nanti keberagaman yang ada bukan jadi bahan perpecahan, tapi merupakan kekayaan yang ada di masyarakat. Rasa syukur akan menimbulkan sikap saling menghargai dalam setiap keberagaman yang ada. Misalnya perbedaan yang ada, atau misalnya kecerdasan yang ada, kecerdasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya menjadikan kita saling menghargai ya. Sikap saling menghargai ini akan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini jelas. Misalnya di kelas ada yang misalnya cerdas dalam menggambar, ada yang cerdas dalam berolahraga tadi, maka kita akan saling menghargai sehingga rasa persaudaraan akan muncul, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah tentang Pancasila. Pancasila ini kan kemarin kita udah bahas ya, di mana sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Salah satu sikap atau perbuatan yang sesuai dengan sila pertama adalah seperti yang Ananda kemarin berikan contohnya, misalnya melakukan sholat, melakukan puasa, atau misalnya memiliki agama, itu sudah termasuk sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila kedua, simbolnya adalah rantai, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kemanusiaan yang adil dan beradab ini, misalnya seorang ketua kelas dalam kelas, ketika misalnya ada terjadi sedikit masalah di antara temannya, sikapnya atau perbuatannya harus adil, atau tindakannya harus adil terhadap kedua temannya. Atau misalnya dalam menyampaikan sesuatu kepada temannya harus, atau adab-adabnya harus diperhatikan. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Contoh persatuan Indonesia adalah misalnya contoh mudahnya di dalam kelas sama-sama melakukan piket dengan temannya, ya kan?
seperti itu ya. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Di sini dalam setiap pengambilan keputusan, misalnya ketua kelas tidak mengambil dengan dia tidak memutuskan sendiri, tapi harus bermusyawarah atau bermufakat dengan teman-teman yang ada, seperti itu. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti simbolnya adalah kapas dan padi. Berarti keadilan ini bukan hanya misalnya untuk teman dekatnya saja kalau misalnya di dalam kelas, tapi untuk semua warga yang ada di dalam kelas. Pembahasan kita sampai di sini untuk hari ini. Bapak ingatkan kembali untuk hari Selasa, insya Allah kita akan melakukan penilaian harian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.